Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Tidak terasa kita sudah tiba di awal bulan November. Hari ini Selasa tanggal 4 November 2025. Kembali bertemu dengan saya Ayu. Tiba waktunya saya untuk mereview IHSG dan beberapa rekomendasi saham yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Silakan join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan di @gapteksaham. Main-main ke TikTok kami di @gaptekbisaprofit dan di @gaptekprofit.saham. Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya doakan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, serta profit konsisten. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke rekomendasi hari ini, kita cek dulu bagaimana rekomendasi minggu lalu. Minggu lalu, tanggal 29 Oktober, kita masih ada 5 emiten. Kita cek terlebih dahulu dari Bumi. Bumi, tanggal 29 Oktober yang lalu, di sini candlenya saya tandai dengan panah naik Bapak Ibu. Untuk entry areanya di sini sudah saya tandai dengan persegi panjang ya Bapak Ibu. Tanggal 29 Oktober yang lalu masuk area entry, lalu tanggal 30 Oktober low-nya juga di 138 masuk area entry juga Bapak Ibu. Nah, di tanggal 31 Oktober dapat kita lihat Bumi mencapai higher di 145, sementara TP1 kita di 144. Artinya Bumi sudah hit TP1. Happy profit bagi Bapak Ibu yang sudah ikut rekomendasi Bumi minggu lalu karena sudah hit TP1. Oke, kita catat dulu. Yes, Bumi kita mendapatkan profit 4,35% Bapak Ibu. Next kita cek Inco tanggal 29 Oktober yang lalu lowernya di 4430 masuk area entry Bapak Ibu. Kemudian keesokannya di tanggal 30 Oktober Inco mencapai higher di 4780 Bapak Ibu. Wow, sedangkan TP3 kita di 4700. Artinya Inco sudah hit TP3 di tanggal 30 Oktober. Happy profit bagi Bapak Ibu yang sudah ikut nyontek rekomendasi Inco minggu lalu. Oke, kita catat dulu. Inco 30 Oktober sudah hit TP3. Wow, Inco kita mendapatkan profit 8,05% Bapak Ibu. Oke, Inco sudah clear. Next kita cek Silo atau PT Siloam International Hospital. Tanggal 29 Oktober yang lalu candlenya yang ini Bapak Ibu. Lowernya di 1915 sudah masuk area entry. Kemudian tanggal 30 Oktober Silo higher-nya di 2190 Bapak Ibu. Wah, ini sudah melebihi dari TP3 kita ya Bapak Ibu. Artinya Silo juga sudah hit TP3. Happy profit bagi Bapak Ibu yang sudah ikut nyontek rekomendasi Silo minggu lalu. Oke, kita catat dulu. Wow, Silo kita mendapatkan profit 7,73% Bapak Ibu. Next kita cek Ajas tanggal 29 Oktober yang lalu candlenya di sini Bapak Ibu masih belum masuk area entry ya. Kemudian Ajas baru masuk area entry tanggal 31 Oktober dan dapat kita lihat saat ini masih konsolidasi atau sideways dan masih belum mencapai TP maupun SL yang kita pasang. Artinya Ajas masih open. Oke, Ajas. Dan terakhir kita cek MAPI. Oke, MAPI tanggal 29 Oktober yang lalu candlenya di sini masuk area entry ya Bapak Ibu. Kemudian tanggal 30 Oktober lowernya di 1265 masih masuk area entry. Tanggal 31 Oktober pun juga MAPI masih lowernya di 1265 masih masuk area entry. Dan di tanggal 3 November Bapak Ibu MAPI menguat higher-nya di 1360. Sedangkan TP3 kita di 1340. Artinya MAPI sudah hit TP3 Bapak Ibu di tanggal 3 November kemarin. Wow, happy profit bagi Bapak Ibu yang sudah ikut nyontek rekomendasi MAPI minggu lalu. Oke, kita catat dulu. Yes, kita dapat profit 6,77% dari MAPI. Nah, total akumulasi profit minggu lalu sebesar 26,9% Bapak Ibu dengan average di 6,72%. Oke, rekomendasi minggu lalu sudah kita cek. Next kita lihat bagaimana
IHSG hari ini. IHSG atau Composite. IHSG hari ini Selasa tanggal 4 November 2025 dibuka menguat tipis 0,01% ke level 8.275,95. Kemarin Senin, IHSG trennya cukup positif ditandai dengan candle bullish ya Bapak Ibu. Dan hari ini tren positif IHSG masih berlanjut. Struktur harga masih tetap berada dalam fase uptrend dengan resisten terdekat di 8.300 dan resisten selanjutnya di 8.350. Sedangkan IHSG untuk level supportnya saat ini di 8.181 untuk support 1 dan untuk support 2-nya di 8.120. Nah, selama IHSG mampu bertahan di atas level support, arah tren jangka pendek masih tetap positif Bapak Ibu dengan potensi kenaikan menuju ke resisten di 8.350. Jika kita lihat dari grafik mingguannya, minggu kemarin IHSG cukup tertekan, muncul candle merah, IHSG melemah 1,3%, tetapi mulai minggu ini nampak IHSG memantul naik ya Bapak Ibu dari area support menandakan adanya aksi beli. Oke, kita kembalikan ke candle daily. Nah, semoga kedepannya IHSG bisa semakin menguat dan bisa tembus resisten 8.350 ya Bapak Ibu. Demikianlah review IHSG hari ini. Next, kita masuk ke rekomendasi hari ini. Kita mulai dari Brand atau PT Barito Renewable Energy Tbk. Brand ini merupakan saham berkapitalisasi besar dengan sektor energi terbarukan Bapak Ibu. Candle hari ini saya tandai dahulu. Nah, dapat kita lihat grafik harian menunjukkan reversal kuat ya dari support di 8.600 dan kemarin Senin Brent juga sudah break resisten di 9.200. Artinya ada minat beli setelah fase penurunan beberapa minggu terakhir. Resisten penting berada di 9.950 sampai dengan 10.000. Masih berada di atas ini Bapak Ibu untuk resistennya. Nah, jika harga bisa bertahan dan tembus di atas 10.000, maka peluang menuju 10.400 hingga 10.800 kembali terbuka. Nah, untuk strateginya Bapak Ibu bisa buy di area 9.300 sampai 9.600. Nah, kurang lebih di sini. Untuk TP1 di 9950. Nah, di atas ini. TP2 di 10.200. TP3 di 10.400. Dan untuk stop loss silahkan cut loss jika setelah entry kemudian Brent kembali melemah dan closing di bawah harga 8.900 di sini Bapak Ibu. Oke, Brent kita catat dulu. Spec buy di 9.300 sampai 9.600. TP1 di 9950, TP2 di 10.200, TP3 10.400, dan stop loss jika closing di bawah 8.900. Oke, Brand sudah clear. Next kita ke rekomendasi selanjutnya yaitu BRMS. BRMS atau PT Bumi Resources Mineral Tbk. BRMS dapat kita lihat mulai menunjukkan pergerakan positif lagi Bapak Ibu. Harganya mulai stabil di atas area support penting sekitar 900 sampai 920. Nah, selama BRMS tidak turun di bawah 900, tren jangka pendek masih bisa disebut sideways to bullish. Nah, hati-hati jika turun di bawah 900 karena bisa lanjut koreksi menuju ke area 760-an di bawah sini. Nah, untuk strateginya Bapak Ibu bisa buy di area 920 hingga 970. Untuk TP1 kita bisa pasang di 1040, TP2 di 1080, TP3 di 1120, dan stop loss jika setelah entry kemudian BRMS melemah dan closing di bawah harga 900. Nah, di bawah sini Bapak Ibu. Oke, kita catat dulu untuk BRMS spec buy di 920 sampai 970, TP1 di 1040, TP2 1080, TP3 di 1120, stop loss jika closing di bawah 900. Jika closing di bawah 900, artinya jika kedepannya BRMS sempat menyentuh harga 900, namun harga penutupannya tidak di bawah 900, artinya masih bisa di hold ya Bapak Ibu. Namun jika closingnya atau harga penutupannya di bawah harga 900, maka tentunya BRMS sudah waktunya kita cut loss. Oke, BRMS sudah clear. Next, selanjutnya kita bahas Auto atau PT Astra Auto Parts Tbk. Jika dilihat dari grafik harian, Auto
masih uptrend Bapak Ibu, dan Senin kemarin tanggal 3 November auto sudah mampu break resisten di 2600 sehingga berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ke depannya. Nah, untuk auto strategi kita bisa buy di 2600 sini sampai dengan 2650. Nah, kurang lebih di sini. Untuk TP1 di 2720, TP2 di 2760, TP3 di 2800. Dan jangan lupa stop loss jika kemudian auto melemah dan closing di bawah harga 2550. Nah, di sini Bapak Ibu. Oke, auto kita catat dulu. Spec buy di 2600 sampai 2650. TP1 2720, TP2 276, TP3 di 2800. Stop loss jika closing di bawah 2550. Oke, auto sudah clear. Next kita ke SCMA. SCMA atau PT Surya Citra Media Tbk. Dapat kita lihat pada grafik harian, setelah SCMA mengalami penurunan dari tanggal 9 Oktober yang lalu, SCMA nampak mulai konsolidasi pendek dan ada pantulan Bapak Ibu dari area support di 330 di bawah sini. Nah, SCMA ini juga bisa menjadi salah satu kandidat saham yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Saya tandai dahulu candle hari ini. Nah, untuk strateginya SCMA kita bisa buy di 360 sampai 370. Nah, kurang lebih di sini Bapak Ibu. Untuk TP1-nya di 380, TP2 di 400 dan TP3 di 420. Dan untuk SL silakan cut loss jika SCMA kedepannya melemah dan closing di bawah harga 340. Di sini Bapak Ibu. Oke, kita catat dahulu untuk SCMA spec buy di 360, 370, TP1 di 380, TP2 400, TP3 420, dan stop loss jika closing di bawah 3. Oke, SCMA sudah clear. Next kita ke Ratu. Ratu atau PT Raharja Energi Cepu Tbk. Ratu setelah sempat turun dari puncak di 10.900 tanggal 14 Oktober yang lalu, dapat kita lihat Ratu mulai terlihat ada pantulan dari support di 7.000 Bapak Ibu. Dan kemarin Senin, Ratu sudah resisten terdekat di 8.000. Nah, hal ini menunjukkan Ratu ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke depannya, sehingga juga bisa menjadi salah satu kandidat saham yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Oke, Ratu saya tandai dahulu candle hari ini. Untuk Ratu, Bapak Ibu bisa pertimbangkan untuk spec buy di 8.000 sampai 8.200. Nah, kurang lebih di sini ya Bapak Ibu, 8.000 sampai 8.200. Untuk TP1 di 8.500 sini, TP2 di 9.000 sini, TP3 di 9.500. Nah, di sini Bapak Ibu. Dan jangan lupa stop loss jika Ratu kemudian melemah dan closing di bawah 7.700. Oke, kita catat dulu untuk Ratu. Spec buy tadi 8.000 sampai 8.200, TP1 8.500, TP2 di 9.000, TP3 di 9.500, dan stop loss jika closing di bawah 7.700. Oke, Ratu sudah clear. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung video hari ini. Semoga rekomendasi yang kami berikan bisa bermanfaat sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli saham. Tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu bisa nyontek-nyontek dulu, bisa incip-incip dulu sinyal-sinyal saham yang selalu kami posting setiap paginya di grup Telegram kami di link t.me/saham lokal GBP. Grupnya free Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali di video review minggu depan. Saya doakan sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.